Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Jadi, mohon maaf sebelumnya bahwa perkuliahan kali ini saya menggunakan metode asinkron, sehingga saya harus ini ya, saya sampaikan dalam rekaman ini. Memang waktunya agak sulit ya. Jadi pada hari ini saya akan menyampaikan tentang clinical pathway dalam pembiayaan auditing dan reporting serta dalam pembiayaan cashback. Ya, cashback itu apa ya? Jadi satu konsep perencanaan pelayanan terpadu yang dia itu merangkum setiap langkah yang diberikan kepada pasien berdasarkan standar pelayanan medis dan asuhan keperawatan, dan dia berbasis bukti. Juga hasilnya terukur serta dalam jangka waktu tertentu selama dia berada di rumah sakit ya. Jadi kalau contoh kasus ya, misalnya ada seorang laki-laki umur 59 tahun, keluarnya lumpuh badan sebelah, bicara reronya positif, riwayat hipertensi ada, lalu seorang perempuan 18 tahun, keluhan 2 hari panas badan, mual, muntah, ya, sakit badan, lalu tulang, badan dan tulangnya, lalu sakit kepala, hasil dari laboratoriumnya terdapat trombositopeni, ya. Contoh-contoh kasus seperti ini ya. Nanti untuk apa itu clinical pathway ya. Jadi yang kita sampaikan itu adalah yang namanya clinical pathway. Ya, ada lagi seorang perempuan umur 44 tahun, keluhannya sering pingsan, sakit kepala, badan lemas, terutama setelah minum air gula atau yang manis-manis. Kita bisa lihat kira-kira ini sakit apa, begitu kan? Ya, jadi ini nanti bagaimana arah pengobatannya, arah asesmennya, arah treatmentnya, begitu ada dalam apa clinical pathway tersebut. Baik. Lalu apakah untuk semua jenis penyakit perlu dibuat clinical pathway? Jadi apa sih itu clinical pathway dan mengapa harus ada clinical pathway? Jadi clinical pathway ini digunakan untuk mengurangi biaya dan mereduksi variasi perawatan. Nah, dan dia untuk meningkatkan kualitas perawatan pasien melalui suatu manajemen yang konsisten, seefisien mungkin, juga memaksimalkan sumber daya yang ada dengan mengurangi tumpang tindih, serta ini yang penting ya, mengurangi lama tinggal ya, selama di rumah sakit. Jadi sumber dayanya dioptimalkan dengan apa yang ada, ya, lalu loss-nya juga sebisa mungkin ya dioptimalkan ya, tidak perlu berlama-lama begitu. Lalu juga membantu identifikasi dan klarifikasi suatu proses klinis ya, dengan dia memastikan suatu perawatan pasien yang berkesinambungan ya, sehingga mengurangi adanya variasi-variasi. Clinical pathway ini dia juga meningkatkan hubungan antar disiplin gitu ya. Jadi banyak profesi, beberapa profesi ini akan mengikuti satu clinical pathway tersebut. Berikutnya juga mendukung efektivitas klinis. Jadi ada audit klinis dan manajemen resiko ya. Kalau nanti clinical pathway itu juga memberikan satu kerangka kerja yang dia dapat mengukur efektivitas klinis yang mengarah kepada praktik berbasis bukti, ada audit klinisnya, keterlibatan pasien yang dia multidisiplin, multiprofesional, ya, serta mengukur hasil akhirnya. Nah, beberapa aplikasi clinical pathway ini mau apa namanya diharapkan atau seharusnya ini mampu mengakomodasi ya, dia mengurangi untuk high cost, high risk, high volume, dan high interest. Jadi ada 4, high cost, high risk, high volume, dan high interest. Jadi ini
apa namanya, kemanfaatan untuk mengapa harus diaplikasikan untuk clinical pathway untuk mengurangi ini tadi. Ya, bagaimana untuk karakteristik dari clinical pathway? Ya, jadi arahnya di sekarang kan pasien center care gitu. Jadi ini adalah pasien, lalu semua tenaga menujunya ke sana. Jadi ada dokter dari radiologi, farmasi, laboratorium, gizi klinik, keperawatan, rekam medis juga mengarahnya ke sana, dan bagian atau profesi lain nanti bagaimana? Ya, apakah terlibat ya? Kalau namanya patient center care, mestinya semuanya diarahkan untuk menuju ke sini. Jadi di sini nanti sudah apa namanya, di dalam perawatan ini mengarah kepada yang namanya clinical pathway yang per pasien. Ya, ini konsep alur case-mix atau clinical pathway bagi pasien rawat inap dulu nih ya. Ada jaminan kesehatan apa masyarakat dan juga jaminan kesehatan daerah. Jadi ada pemeriksaan penunjang, lalu diagnosis, ya, rencana tindakan yang dia ke clinical pathway tadi, ada hubungannya dengan catatan medis, medical record. Nanti di situ ada proses yang namanya monitoring dan juga controlling. Dia memperhatikan adanya AV loss, ya, average loss-nya, lalu juga tarifinasi bijinya, lalu juga codingnya. Jadi ini diperhatikan bagaimana tarif pelayanannya dan juga loss-nya. Ya, untuk proses billing ya, dan klaimnya, ini nanti terkait dengan akuntansi, lalu juga verifikator internal dulu, ya, dan juga keuangan. Ya. Selanjutnya nanti ada verifikator eksternal dari pihak asuransi tadi. Ya. Jadi harapannya dalam konsep mix clinical pathway itu adalah service efektif dan cost efektif. Tadi saya sampaikan bahwa clinical pathway ini akan mengurangi dari high cost, high risk, high volume, dan high interest. Nah, clinical pathway sendiri di dalam penyusunannya, langkah-langkahnya, jadi pertama adalah membentuk tim penyusun clinical pathway dulu, lalu mengidentifikasi key players-nya, jadi pemain-pemain intinya, pemain-pemain kuncinya siapa sih? Ya, kalau KSM jantung ya nanti yang senior di situ. Ya champion lah bisa orang menyebut ya. Kalau misalnya di KSM umum ya nanti senior di sana atau ketuanya, ketua KSM-nya, ketua kelompoknya. Lalu saya visit, lalu juga ini ada lihat kunjungan, lihat pengalaman, lalu studi literatur juga. Bagaimana misalnya contohnya menyusun clinical pathway dari salah satu penyakit appendicitis misalnya, ada literaturnya dia menggunakan apa saja yang digunakan, apakah pemeriksaan apa saja, pengobatannya bagaimana gitu ya. Lalu dilakukan focus group discussion, ini yang terkait ya, misalnya tadi untuk appendicitis itu berarti yang terkait adalah bedah, lalu juga di medis ya. Nah, selanjutnya proses penyusun standar ya, atau pedoman klinis, lalu menganalisa case mix-nya, selanjutnya desain dari clinical pathway, dan yang langkah terakhir menetapkan pengukuran dari proses dan outcome-nya. Ini salah satu persyaratan ataupun tahap-tahap dari penyusunan clinical pathway. Ya, inilah. Oh, kedobel ya. Ya. Lalu apa sih komponen utama dari clinical pathway tersebut? Yang pertama, ini menurut Hill ya tahun 98, timeline-nya harus jelas. Lalu kategori pelayanan atau aktivitas dan intervensi yang dilakukan, ini juga harus diperjelas dulu. Timeline, kategori pelayanan, kriteria outcome, dia bisa jangka menengah, jangka panjang, dan pencatatan dari variasinya.
Ini clinical pathway. Nanti kita lihat untuk bentuknya, gitu. Kalau nggak ada bentuknya belum lihat ya, biasanya agak kesulitan memahami apa itu clinical pathway. Ya, formatnya di situ memang harus ada tabel waktu. Tabel waktunya harus jelas. Jadi ini mau berapa lama? Hari pertama ngapain aja, hari kedua ngapain saja, ketiga ngapain saja, gitu ya. Oh, kalau perawatan misalnya luka itu cukup 2 hari. Hari pertama diapain, hari pertama diapain, hari kedua diapain. Lalu titik awalnya jelas, titik akhirnya juga jelas, ada aktivitasnya, media komunikasi dan variansinya. Variansi. Ya, ini contoh form generik dari clinical pathway yang kecil ya. Jadi pelayanan atau intervensinya nanti dijelaskan. Ya. Jadi hari pertama ngapain, hari kedua ngapain, hari ketiga ngapain. Sehingga ketika dilakukan asuhan, ya, asuhan medis itu, begitu ada clinical pathway ini sudah jelas. Hari pertama ini mau diapain, hari kedua langkah-langkahnya jelas. Ya tentu saja nanti ada variasi-variasinya. Ya, yang tidak bisa jadi nanti tidak saklek gitu ya. Nah, ini contoh dari formulir clinical pathway. Ini yang saya contohkan adalah contoh clinical pathway untuk diagnostik CHF. Gitu ya. Lalu ini DRG-nya berapa, loss-nya berapa, tanggal berapa gitu. Ini adalah diagnostik konsulnya seperti apa saja, patient assessment-nya nanti apa saja yang harus dilihat gitu. Pengobatannya ya, medication-nya apa saja yang harus sana, activity-nya, lalu nutrition-nya apa saja. Jadi ini sudah ada langkah-langkahnya untuk penyakit CHF. Dan ini ada timeline-nya ya. Timeline-nya berapa hari ini. Ini timeline-nya berapa hari, di sini adalah pelayanannya. Jadi ini menentukan clinical pathway per penyakit. Jadi semua penyakit kalau bisa begini sangat baik sekali. Nah, clinical pathway dan clinical guidelines ya. Jadi clinical pathway itu memberikan cara bagaimana mengembangkan dan mengimplementasikan clinical guideline ke dalam protokol lokal. Ini tentu saja yang dapat dilakukan. Clinical pathway ini juga menyediakan cara untuk mengidentifikasi alasan mengapa gitu ya, terjadi sebuah variasi yang tidak dapat diidentifikasi melalui audit klinik gitu. Juga clinical pathway ini bisa juga dia merupakan alat untuk mendokumentasikan atau dokumentasi primer yang dia jadi bagian dari keseluruhan proses dokumentasi pelayanan, mulai dari penerimaan sampai dengan pemulangan. Jadi ini apa namanya clinical pathway-nya tadi. Lalu peran dari clinical pathway ini apa sih? Jadi menurut Van Heck tahun 2007, secara umum clinical pathway ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan dari awal sampai akhir ya, dengan meningkatkan risk adjusted patient outcome, mempromosikan keselamatan pasien, meningkatkan kepuasan juga, ya, kepuasan dari pasien, mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Ya, begitu. Ini menurut Van Heck tahun 2007. Ya, untuk manfaatnya, manfaat dari clinical pathway tersebut, ya ini memilih pelayanan kesehatan yang terbaik. Kenapa sih harus ada clinical pathway? Ini memang pasien dapat memilih pelayanan kesehatan yang terbaik, menetapkan standar lamanya hari perawatan, prosedur pemeriksaan klinik, dan jenis penata laksanaannya. Jadi kenapa sih harus ditetapkan standar hari perawatannya? Nah, nanti bervariasi gitu kan. Ada yang 5 hari pulang, 3 hari dipulangkan, ada yang 10 hari, 15 hari nggak jelas. Kalau tunggal ya mestinya ada standar. Tapi kalau ada variasinya, ada komplikasi ya itu beda perkara. Gitu.
Jadi ini sudah ditetapkan. Lalu juga memberikan pedoman kepada seluruh staf rumah sakit termasuk tentang variasi-variasinya. Menyediakan kerangka kerja pengumpulan data, menurunkan beban dokumentasi dari dokter juga. Begitu lossnya panjang, gitu kan, biasanya sudah DBN, data batas normal, teruskan. Jadi ini beban dokumentasinya juga berkurang. Lalu otomatis juga meningkatkan kepuasan pasien melalui edukasi. Karena di clinical pathway itu mengharuskan itu per pasien harus dilakukan edukasi. Edukasi-edukasi terkait dengan perawatannya. Ya, bagaimana clinical pathway itu sebagai alat kendali mutu pelayanan kesehatan. Jadi efektivitas dari penggunaan clinical pathway itu sebagai salah satu alat kendali mutu ya, memang masih jadi perdebatan ya. Kalau apa namanya itu variasi-variasinya yang dilihat. Dan di Amerika itu hampir 80% rumah sakit itu menggunakan clinical pathway untuk beberapa indikator. Jadi begitu di Amerika terdapat juga berbagai penelitian mengenai efektivitas clinical pathway, namun hasilnya juga masih belum konsisten karena berbagai bias ya, di dalam proses penelitiannya. Jadi kalau clinical pathway itu sebagai alat kendali mutu di dalam pelayanan kesehatan. Ya, bisa kita lihat di sini efektivitas dari clinical pathway, dia menghemat penggunaan sarana, meningkatkan luaran klinis, meningkatkan kepuasan pasien dan praktisi klinis, serta menurunkan biaya perawatan. Yang kedua, penurunan length of stay dan penurunan biaya perawatan dari Evans tahun 99. Lalu juga dari Vegan 2001 ini memfasilitasi early discharge, di mana dia meningkatkan indeks kualitas hidup, jadi efektivitas dari clinical pathway, dan juga menurunnya length of stay, loss-nya turun. Kalau clinical pathway nanti loss-nya turun, meningkatkan clinical outcome-nya, meningkatkan economic outcome, ya, karena tidak banyak biaya, tidak boros, tidak waste-nya berkurang, gitu, dan mengurangi tindakan yang tidak diperlukan. Dengan clinical pathway, sudah ada panduan di sana, jadi apakah pemeriksaan ini harus dilakukan atau tidak, karena di situ sudah dipandu dengan clinical pathway. Ya, jadi clinical pathway ini adalah leader driven strategy. Jadi efektivitas dari clinical pathway itu dapat diperoleh jikalau pathway tersebut disusun ya, berdasarkan strategi yang dikendalikan oleh pemimpin. Nah, gitu ya. Jadi pemimpinnya siapa di situ? Apakah ketua KSM-nya atau siapa? Mencegah berbagai hambatan juga. Jadi nanti anggota tim yang menjalankan pathway itu hanya dikit, masing-masing bagian menyusun pathway-nya sendiri sehingga hasilnya tidak akan optimal. Itu harus cegah itu hambatan-hambatan begitu. Dan juga pathway itu tidak atau belum menjadi bagian dalam pelayanan kesehatan. Masih menurut persepsi, gitu ya, menurut tadi keyakinannya masing-masing. Jadi memang harus disepakati bersama namanya clinical pathway. Ya, ini contoh saja di contoh di salah satu rumah sakit. Jadi ada admission center, itu persyaratan masuknya apa? Ada kartu di situ, SKP-nya, ini dulu ya, surat rujukan, lalu keterangan diagnosa. Ya, ketika dia rawat inap, 2 kali 24 jam itu diagnosis harus dapat ditegakkan, sehingga nanti ada proses codingnya. Ketika coding sudah jelas, ya clinical pathway-nya jelas, menggunakan acuan tersebut,
sehingga loss-nya akan terkendali. Perkiraan tarifnya juga sudah diketahui nanti di sini. Jikalau prosesnya tertib dan tepat. Nah, ini contoh dari salah satu rumah sakit, clinical pathway, contoh hernia inguinalis lateralis, ya. Ini contoh di tahun 2010. Jadi di sini ada item-itemnya, ya, nama pasiennya, umur, ya ini identitas. Lalu juga hari pertama, hari kedua, ngapain aja, hari ketiga, 4 sampai hari ke-12 gitu. Lalu di sini diagnosisnya apa? Karena ini hernia inguinalis, maka penyakit utamanya hernia inguinalis. Penyakit penyertaannya apa? Komplikasinya apa? Lalu asesmen klinisnya bagaimana? Pemeriksaan penunjangnya seperti apa? Apa saja obat-obatnya? Nah, sehingga nanti di sini sudah bisa dipantau dengan adanya clinical pathway. Ya. Nanti biayanya berapa begitu. Jadi misalnya hernia inguinalis, biayanya nanti di sini 10 juta, ya, nanti bisa dipantau. Nah, ini contoh lagi di bedah umum, ya. Dicontohkan penyakitnya adalah hernia inguinalis tadi, tanpa obstruksi atau tanpa gangren. Ya. Jadi di dalam laporan ini kan ada ini contoh laporannya ada kasus 162. Begitu dilihat ratanya loss-nya berapa sih? 7 hari. Loss di inasi bigis satu nadi artinya 6,8 hari. Masih kelebihan dikit ya. Terus ini kodenya total billing rumah sakitnya 3,5 karena penyakit di hernia inguinal tadi 3,5. Total dari klaim yang dihitung tarif rumah sakitnya 38, ya, 3,8, maka ada selisih lagi ya 316. Jadi seperti ini. Karena juga lebih dari sehari kan, ini selisihnya. Jadi kalau misalnya ini bisa dipulangkan pada hari kelima, tentu saja tarifnya, billingnya rumah sakit nggak segede ini. Jadi ini ada selisihnya. Ya, ini clinical, coba kita lihat lagi clinical pathway dari appendicitis perforasi, ya appendicitis akut. Jadi contoh diagnosanya adalah appendicitis akut atau perforasi. Penyakit penyertaannya apa, komplikasinya apa, lalu konsultasi di anestesi, bagian lain, tindakan, appendektomi, laparotomi, appendektomi, begitu. Sorry. Ya. Ya. Kalau kita lihat dari kode ICD-nya di K35.9, ini akut appendicitis unspecified, jumlahnya sekian. Pada laporan, pada report itu, loss di rumah sakit itu 6 hari, ternyata pada di dinas bidisnya juga 6, ini pada klinik paru dari terangkan di sana, selisih loss-nya nggak ada, ya, jadi di clinical pathway 6 hari, kebetulan 6 hari juga pasiennya sudah pulang, total billing di rumah sakit itu 3 juta, ya, habisnya biaya 3, ternyata setelah dilakukan grouping inasi bigis itu dapatnya 5,5, sehingga selisih untungnya menjadi 2 juta. Jadi seperti itu gunanya clinical pathway tadi. Jadi pemantauannya ketat, ya, sesuai menyesuaikan dengan clinical pathway. Ini untuk contoh yang sudah terisi. Jadi pemantauan ini. Jadi sudah ada clinical pathway-nya, ini pemantauan. Diagnosanya di HF terus dari hari pertama sampai hari ke-7 gitu kan. Terus dipantau, ada pemeriksaan, ada konsultasi hanya hari pertama. Pemeriksaan penunjangnya apa saja gitu kan. Nah, jadi pemeriksaan penunjang sudah ditentuin di sini. Jadi hanya ini saja yang menjadi pemeriksaan gitu ya. Lalu ranking penyakit rawat inap tadi saya contohkan di sini adalah dengue, hemorrhagic fever, DHF.
Contoh lagi, dengue hemorrhagic fever ini pada clinical pathway 4 hari. Loss-nya. Ya, kenyataannya loss-nya juga 4 hari. Nah, gitu. Lalu total billingnya 515, total DRG-nya total inasi bigis ketika dilakukan proses grouping ini 2,4. Jadi ada selisih 1,9 ya, ini untung. Jadi fokusnya ke loss saja ini sudah bisa. Tentu saja mesti ada efisiensi biaya begitu ya. Ada kendali mutu dan kendali biaya. Ya, contoh lagi epidural hematom parietal. Ini laporan ya. Jadi ada pelaporannya periode Januari sampai Desember, lalu dipantau kasusnya, contoh ada epidural hematom temporal parietal. Loss-nya di inasi bigis berapa, di clinical pathway ada 9,1 hari, loss rumah sakitnya 6 ya, maka ketika dilakukan total billing sekian, inasi bigisnya sekian, maka selisihnya dapatnya sekian. Ya tentu saja walaupun di sini ada selisih yang positif begitu, mesti ada kendali mutu dan biaya sehingga tidak mengurangi dari kualitas pelayanan, karena di dalam melakukan pelayanan sudah berdasarkan dari mengikuti dari clinical pathway tersebut. Ini lagi ada fraktur tibia. Fraktur tibia kebetulan jumlahnya paling tinggi untuk fraktur ini. Contoh fraktur loss-nya 8,8, tetapi pada kenyataannya 24 hari. Billing rumah sakit berapa? Habis 8. Gitu kan, 8,7. Nah, total realnya dari inasi bigis 7,8, sehingga ya ada defisit lah di sininya. Ada defisit. Ya, bagaimana perbandingan loss pasien berdasarkan inasi bigis dan loss di salah satu rumah sakit? Jadi sebelum menggunakan clinical pathway ya, tidak sesuai, jadi dia bisa lebih lama atau lebih singkat. Namun setelah menggunakan clinical pathway, loss rumah sakit tersebut menjadi sama atau mendekati loss ya, berdasarkan inasi bigis tadi. Ya, ini contoh tahun sudah lama sebelum menggunakan clinical pathway seperti ini ya. Kita lihat loss-nya 11 hari, sedangkan di inasi bigis cuma 5,1, batu pada kandung kencing loss-nya 5 hari, di inasi bigis 9,2, lalu mioma di uteri, di uterus yang unspecified loss-nya di rumah sakit 27 hari. Tapi sebenarnya nasi bigis cukup 6,97 hari, sehingga ada lagi selisih loss. Selisih loss 20 hari. Ini diamati, dianalisa, lalu total billingnya 7 juta, nasi bigisnya cuma 5 juta, sehingga minusnya di sini. Ada selisih. Selisih minus. Ya, ini contoh-contoh laporannya begini. Ya. Oke. Kalau kita lihat lagi di penyakit, ada endometriosis ovarii, ya, loss-nya 7, loss inasi bigisnya 7,6, lalu ada selisih loss 0,6 hari. Jadi total billingnya ya ada selisih di sini, ya. Ada sedikit kerugian di sini. Kalau kita lihat lagi untuk fraktur, ya, fraktur tibia, fraktur femur, jumlah loss-nya mesti agak panjang. Tapi ini sebenarnya bisa dikurangi nanti, dilihat loss-nya, seperti itu. Jadi dengan menganalisa selisih billing, dengan menganalisa selisih loss ini, lalu juga melihat kesesuaian dari clinical pathway, sangat baik sekali ketika dilakukan satu analisa, sehingga bisa mengurangi
high cost maupun high risk tadi saya sampaikan. Nah, ini tadi saya ulangi lagi, setelah kita lihat tadi ya, keuntungan dari clinical pathway ini meningkatkan perawatan yang terfokus pada pasien, karena pasien itu dapat berpartisipasi dalam perencanaan dan memberikan masukan mengenai tercapainya outcome yang diinginkan, menyediakan edukasi pasien, pendekatan multidisiplin, investigasi pemeriksaan penunjang itu juga lebih efisien, dokumentasi yang baik untuk mencegah duplikasi rekam medis, juga memfasilitasi perawatan dan penanganan terkini, mengurangi dokumentasi, mengurangi biaya yang tidak perlu, dan menyediakan panduan perawatan pasien dengan problem-problem yang terkini. Jadi ini contoh prinsip-prinsip dari penyusunan clinical B. Jadi seluruh kegiatan pelayanan yang diberikan itu harus terpadu, terintegrasi, dan berorientasi atau berfokus pada pasien, pasien fokus care, serta berkesinambungan, continuing of care. Dia juga melibatkan seluruh profesi, dokter bidan, penata, laboratoris, farmasi, semuanya gitu, PPA begitu ya, untuk terlibat. Lalu dalam batasan waktu yang disesuaikan dengan perjalanan penyakit pasien dan dicatat dalam bentuk periode harian. Nah, pencatatan clinical pathway tersebut atau seluruh kegiatan secara terpadu ini didokumentasikan, sekali lagi bahwa dia didokumentasikan dalam rekam medis. Lalu juga setiap penyimpanan langkah dalam pencatatan clinical pathway ini dicatat sebagai varian dan dilakukan pengkajian dalam bentuk audit. Varian itu dia bisa dapat karena kondisi perjalanan penyakit, penyakit penyerta, atau komplikasi. Biasalah kalau di dalam perjalanannya nanti ditemukan variasi berupa komplikasi, ya itu bisa terjadi. Ya, yang terakhir tentang audit medis ya dalam layanan JKN tadi. Jadi tadi contoh laporannya juga, reportingnya juga ada. Ini tentang audit medisnya. Jadi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang praktik kedokteran ini dokter dan dokter gigi itu wajib mengikuti standar pelayanan kedokteran atau kedokteran gigi. Lalu juga standar pelayanan itu dibedakan menurut jenis dan strata sarana pelayanan kesehatan. Jadi kalau kita lihat dari SPO, SPO itu disusun dalam bentuk panduan praktek klinis atau clinical practice guidelines, dan dia dapat dilengkapi dengan clinical pathway atau alur klinisnya, ada algoritma, protokol, prosedur, atau standing order. Nah, panduan praktek klinis ini juga memuat sekurang-kurangnya ada pengertian, anamnesis, pemeriksaan fisik, kriteria diagnosis, diagnosa banding, pemeriksaan penunjang, terapi, edukasi, prognosis, dan juga ada kepustakaan. Lalu pendekatan pengolahan pasien, ini ada penyakit atau kondisinya. Nah, di situ ada standar pelayanannya bagaimana, di PPK-nya, panduan praktek klinisnya ada isinya ini ya, ada definisi, anamnesis, pemeriksaan fisik, kriteria diagnosis, diagnosa banding, pemeriksaan penunjang, terapi, edukasi, prognosis, dan kepustakaan. Nanti bisa dilengkapi juga dengan alur klinis, algoritma, protokol, prosedur, dan standing order. Jadi itu. Nah, apakah semua penyakit perlu dibuat clinical pathway? Jawabannya tidak ya. Jadi kalau di rumah sakit umum hanya 30% dirawat dengan clinical pathway, selebihnya dengan usual care. Kalau clinical pathway itu memang efektif dan efisien kalau dilaksanakan untuk penyakit yang perjalanannya yang bisa diprediksi, gitu ya. Yang bisa diprediksi atau predictable, khususnya kalau memerlukan perawatan yang multidisiplin. Jadi memang diarahkan
untuk mengikuti gitu ya. Tapi kalau yang unpredictable ya ini akan sangat sulit mengikuti clinical pathway. Ya, jadi clinical pathway yang bisa dibuat ini ada hernia inguinalis contohnya, appendicitis akut, partus macet dengan seksio cesaria, lalu ada fibroadenomame, gitu, myomauteri, fraktur klavikula tertutup, tonsilitis, stroke non hemorrhagic dan juga kejang demam sederhana. Ini saya ambil dari presentasinya di KARS, gitu ya. Nah, pada Permenkes nomor 755 tahun 2011 tentang komite medis dijelaskan di situ bahwa audit medis ini merupakan upaya evaluasi secara profesional terhadap mutu pelayanan medis yang diberikan kepada pasien dengan menggunakan rekam medisnya yang dilaksanakan oleh profesi medis tentu saja. Jadi audit medis ini dilakukan oleh rumah sakit, proses evaluasinya itu secara sistemik, ya, secara profesi, dan melibatkan peer group atau mitra bestari. Jadi nanti ada kegiatan yang namanya peer review, surveillance, dan juga assessment terhadap pelayanan medis tadi yang diberikan. Oke, gitu. Nah, audit medis sendiri ini bisa diselenggarakan dengan melakukan evaluasi berkesinambungan atau namanya ongoing profesional ya, atau OPPE, ongoing professional practice evaluation, baik dia secara perseorangan ataupun kelompok. Caranya ini siklusnya. Pertama dia memilih topik, lalu menetapkan standar, mengamati prakteknya, membandingkan dengan standar dan menerapkan perbaikan. Jadi ini berjalan terus. Nah, nanti di dalam pemilihan topik, penetapan standar, penentuan jumlah sampel yang diaudit itu bisa ditentukan ya. Misalnya, kalau selama 3 bulan ada 200 kasus, maka 200 tersebut bisa langsung dilakukan audit. Jadi total populasinya. Nah, bagaimana dengan membandingkan standar atau kriteria dalam pelaksanaannya? Jadi data tentang kasus yang tidak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan ini dipisahkan, dikumpulkan untuk dilakukan analisis. Misalnya dari 200 kasus ada 20 yang tidak memenuhi kriteria atau standar, maka 20 itu dikumpulkan. Selanjutnya melakukan analisa kasus yang tidak sesuai dengan standar dan kriteria. Ini acceptable karena penyulit atau komplikasi itu tak dapat diduga ya. Atau mungkin nanti dikatakan sebagai defisiensi. Berikutnya menerapkan perbaikan dan rencana audit. Ya ini tadi proses auditnya ada clinical pathway, hari pertama kedua gimana, ada enggak contreng-contreng begitu. Lalu keterangannya juga ada apakah atas indikasi atau tidak, radiologinya, fototorak, oh iya dilakukan gitu ya, atau tidak dilakukan, ya memang tidak perlu misalnya. Ini appendicitis tanpa komplikasi. Jadi apakah iya sih harus USG, apakah iya sih harus appendikogram. Nah ini pemantauannya ada di sini. Oke. Nah ini contoh kepatuhan di salah satu rumah sakit di Indonesia. Prosentase kepatuhan, ini menurut bulan ya. Jadi 6 bulan terakhir ini naik. Ternyata memang menguntungkan juga. Menggunakan clinical pathway tadi, ini biaya pelayanannya menurun ya. Jadi kepatuhannya naik, biaya pelayanan itu turun, ya. Maksudnya tarifnya, cost-nya rumah sakit tadi turun. Ya, jadi seperti itu bentuk laporan dan juga audit ya, mestinya ada audit. Ya, baik, saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat pada semua dan nanti akan segera ujian akhir ya. Nanti tolong materi-materi semua dipelajari dari saya dan tidak hanya pada materi ini. Kalau misalnya ada regulasi-regulasi terkait dengan peraturan-peraturan menteri juga tolong dipelajari karena soal-soal bisa diambilkan dari sana ya.
Baik, saya akhiri untuk pertemuan siang hari ini. Sehat selalu untuk Anda semua, jaga kesehatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.